Halo Mama dan Papa semua, selamat datang di acara live TikTok popmama.com spesial Hari Ayah Nasional 2022. Perkenalkan, saya Winston Utomo dari IDN Media, papa dari satu anak bersama dengan... Saya Adrian Halif, papa dari 2 anak, Kayu dan Kin, dan saya seorang penyanyi. Dan saya Andika Sidik, seorang penyiar radio, papa dari 3 anak, Thierry, Taki, dan juga Tanisha. Akan berdiskusi topik-topik seputar orang tua dan perannya sebagai papa. Nah, nanti kita bakal diskusi santai nih dan berbagi cerita selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan bakal ada 5 isu yang akan kami bertiga diskusikan bareng-bareng. Nah, setiap isu bakal dikasih waktu 10 menit. Dan kita bisa nggak ya? Makanya nih. Untuk isunya kita sendiri sih bertiga nih jujur belum tahu ya, karena tadi dari tim belakang layar juga ngerahasiain, kita udah minta contekan tapi nggak dikasih ya. Cuman dari kita nanti semoga bisa saling sharing pendapat-pendapat masing-masing dan semoga bisa menjadi inspirasi buat yang menyaksikan ini ya untuk di IDN Media ini. Dan saya juga tadi dibisikin di tengah-tengah untuk kami bertiga bakal ada kejutan juga, jadi deg-degan makanya. Oke, kita langsung ke isu pertama, Indonesia Response Fatherless Country gitu. Nah, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia sebagai negara dengan anak-anak tanpa ayah atau fatherless country secara emosional. Jadi hanya kehadiran fisik seorang ayah aja, tapi juga anak tuh perlu memiliki peran ayah gitu, perlu ada sosok ayah sebagai pendamping emosi gitu. Dan Indonesia tuh negara ketiga yang tidak mendapatkan itu secara penuh. Nah, menurut kalian mengapa demikian? Ya, Pak Vincent. Kalau menurut saya, ya ini hal yang sangat buruk ya. Kalau Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai fatherless country, terlepas mungkin banyak faktor yang menyebabkan kenapa bisa demikian. Tapi kalau dari saya pribadi sih, yang paling penting ketika dalam memiliki anak perlu ada pembagian tugas dan ekspektasi yang jelas antara papa dan mama. Gitu. Jadi seringnya terjadi miskomunikasi, beda ekspektasi, sehingga yang dirugikan sebenarnya bukan saja papa mamanya juga, tapi juga anaknya yang akhirnya dirugikan. Dan salah satu dampaknya ya fatherless ini, jadi anak tidak memiliki kedekatan buat dengan ayahnya seperti itu. Kalau dari saya sih, mungkin berkaca pada saya sebagai ayah gitu, saya tuh emang selalu kepingin ada terus buat anak saya gitu. Jadi kayak hopefully saya tuh nggak masuk ke dalam kategori fatherless. Pasti enggak. Yeah, hopefully gitu sih. And I just wanna fill my son with the most love and the most time. Jadi kayak dikala saya ada waktu gitu, then I'll be there for it. Kalau saya juga sama sih sama kayak Adrian, pengennya menjadi ayah yang hadir, present benar-benar. Cuman kalau melihat sekarang, mungkin kalau analisa gembelnya adalah karena anak-anak, terutama untuk aku sendiri, anak-anakku tuh usia yang lahir dekat dengan masa pandemi. Jadi sekarang mungkin efek dari itu kali ya, karena sekarang aja kita dihantui dengan isu tahun depan akan ada resesi dan segala macam. Jadi kita kayak sebagai ayah, gue harus kerja lebih keras nih, akhirnya work, dan ketika kita udah capek, weekend, kita pengen menikmatin quality time sendiri, sampai akhirnya kita lupa kalau kita kerja tuh untuk anak-anak, dan kita justru ketika mereka butuhkan nih anak-anak kita malah nggak hadir karena kita capek. Itu sih mungkin itu adalah, ini pertanyaan bagus sih, jadi kita berkaca-kaca lagi, lebih berkaca ya. Yes. Dan kadang mungkin selain materi memang itu penting untuk rumah tangga, tapi juga yang mungkin diperlukan anak adalah emotional waktu, ya kan, being present for the kid. I think itu penting juga sih. Dan bagaimana ya tadi kita bisa ada ekspektasi yang clear, yang jelas, biar bisa bagi tugas. Apakah paginya papanya, pas siang sorenya mamanya, seperti itu sih. Ya mungkin belajar untuk manage time ya, maksudnya bisa ngebagi antara kerja dan sama keluarga gitu. Because I think that's the most important sih. Yeah, managing time. Agree. Oke, kita next. Nah, untuk isu kedua adalah tiger parenting. Tiger parenting ini pengasuhan yang ketakutan agar anak takut, kemudian dengan gaya yang otoritas gitu, agar anak ini menuruti kemauan orang tuanya khususnya dalam hal akademis gitu. Apakah kalian dulu mengalami pola asuh saat kecil? Boleh diceritakan? Kemudian menurut kalian apakah pola asuh ini masih bisa diterapkan untuk anak kalian yang lahirnya itu mungkin udah di gen alpha gitu ya? Nah, gimana?
Saya baru dengar istilah tiger parenting baru hari ini. Sama sih kalau tiger Saya parenting. kira tuh tiger parenting tuh orang yang kayak ambisius banget, anaknya harus menang, anaknya itu bukan tiger parenting. Bukan. Oke. Iya. Ternyata otoritas ya. Oke. Saya dibesarkan ya mungkin ada miripnya dengan tiger parenting, tapi lebih bukan ketakutan, tapi lebih otoritas sih. Jadi sangat disiplin, seperti militer lah saya dibesarkannya sampai sekarang gitu. Apakah bekerja, apakah tidak bekerja, menurut saya depends ya, karena kan semua orang tua seharusnya ingin yang terbaik buat anaknya, caranya yang berbeda-beda. Kalau saya dibesarkan selama 30 tahun lebih dengan cara yang mungkin sekarang disebut dengan tiger parenting, menurut saya melihat ke belakang itu cara tepat buat saya gitu. Jadi jauh lebih disiplin dan lain-lainnya. Tapi kalau saya berpikir ulang, apakah saya akan terapkan untuk anak? Mungkin value-nya saya akan tetap terapkan, tapi caranya yang mungkin akan sedikit berbeda. Gitu. Jadi value-value tentang disiplin, value tentang menjadi self-driven, harus bisa menjaga diri sendiri dan lain-lainnya akan saya terapkan. Cuman tidak dengan ketakutan, tetapi dengan artikulasi atau penjelasan agar anak itu lebih mengerti kenapa kita ingin demikian untuk anak. Oke. Kalau saya sih emang kena nih didikan tiger parenting, because my dad itu seorang diplomat kan, pada waktu itu emang suka pindah-pindah dan dia emang apa namanya otoritasnya tinggi, berarti kalau sebagai ayah dia hierarki paling tinggi gitu. Jadi kita tuh saya tuh selalu takut gitu sama ayah saya gitu. Tapi in a way itu tuh mengajarkan saya itu baik lagi tadi bener jadi self driven orangnya, mungkin jadi lebih kompetitif, terus jadi lebih sopan, banyak pelajaran-pelajaran. Tapi kalau saya ke anak saya nanti saya pinginnya lebih terbuka, lebih kayak teman, nggak mau ada otoritas itu sih. Itu sih kalau dari saya. Sebenarnya sama sih ya, saya juga dibesarkan oleh seorang ayah yang kita tuh dulu nggak hidup dalam yang berkecukupan banget, sampai akhirnya ayah saya bekerja dari nol dan akhirnya bisa menjadi seorang dokter spesialis almarhum, dan belajar dari situ. Dia emang orangnya keras banget, jadi saya belajar hardworking, kemudian disiplin juga, dan mungkin kalau menerapkan ke anak saya sekarang, ya mungkin bisa belajar dari seperti yang Pak Winston bilang. Saya setuju, kita bisa menyampaikan value-nya tapi dengan cara-cara yang lebih bersahabat, lebih kekeluargaan, sesuai sekarang kan internet juga banyak, kita bisa cari info kayak lewat Popama mungkin. Pun intended. Itu sih poinnya. Tetapi penting juga agar anak itu menurut saya sampai kapanpun harus memiliki respect dan hormat kepada orang tua sih. Karena yang saya sering lihat di media sosial seringkali karena mungkin kebablasan jadinya gitu ya. kehilangan respect dan taat seperti hormat seperti itu. Menurut saya itu satu hal yang baik dari dulu sampai sekarang, dan justru sampai kapanpun anak kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tuanya, harus selalu hormat dan respect sih. Kayaknya kita sebagai ayah tuh emang harus tahu porsi-porsinya, bahwa at one point kita bisa kayak kita butuh nih untuk otoriter gitu, untuk kasih tahu dia yang benar. Tapi ada waktunya juga kita lebih loose, lebih jadi sahabat dia, karena baik lagi I think for anak gitu ya, filled with love itu dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kalau filled with love hatinya. Agree. Ya. Oke, ini akan ada pertanyaan tambahan kan tadi nggak mau terlalu lulus tapi juga harus tetap respect ke orang tua. Nah, kalau di keluarga masing-masing sendiri, apa sih? Maksudnya kan ada papa itu adalah sosok yang tegas banget nih, ada a good person dan a bad person, maksudnya kayak good sisi yang baik dan sisi yang tegas gitu. Nah, apakah kalian menerapkan salah satunya aja ataukah menerapkan ya kadang bisa tegas, kadang bisa jadi penyayang sesuai ini? Nah, gimana tuh? Anak saya baru 7 bulan. Mau Oke. tegesin gimana? Tapi yang saya tegesin sekarang kayak jadwal minum susunya. Ya nggak boleh miss tuh. Makanya sekarang agak obesitas ya. Ya, tapi itu kita disiplinin sih. Dan ya memang masih 7 bulan, tapi ketika makan dimuntahin saya tegur dia juga sih. Jadi tetap dasarnya adalah cinta. Dasarnya cinta, kasih sayang. Tetapi value seperti disiplin, ketegasan, itu tetap akan
saya bawa sih sampai anaknya nanti besar pun menurut saya itu yang akan valuable buat anak itu sendiri sehingga tadi dia bisa menjadi self-driven child itu sih. Iya. Kalau saya ngikutin kata hati, kayak misalkan anaknya, contoh misalkan pas umur 3 tahun tuh lagi susah-susahnya tidur malam, jam 12 tuh masih bangun jam 1 pagi. Kan tapi walaupun besoknya belum sekolah, tapi kayak enggak nih, 10 tuh udah maksimal. Akhirnya saya bilang sama anak saya kayak, when I say it's lights out, you gotta sleep. I can't. Kayak udah strictnya kayak gitu sih. Jadi tetap diajak bicara, karena kalau misalkan nggak tidur cepat nanti bisa sakit segala macam. Akhirnya saya kalau misalnya ngasih tahu anak saya selalu ada reasoning for that. Kalau misalkan kita ngasih tahu moro-moro nggak ada reasoningnya tuh takutnya anaknya jadi bingung lah kenapa dilarang, padahal kan harus tahu gitu kenapa-kenapanya sih. Exactly. Ya, definitely sih. Kalau anak sekarang sih memang karena mereka kritis, setuju sih sama yang Adrian bilang, memang kita harus kasih reasoningnya. Cuman kalau untuk play the good cop, bad copnya tadi, kayaknya aku sama istriku sih lebih, kita berbagi peran sih. Kadang-kadang karena anakku 3, terus bedanya tuh tipis-tipis ya, kayak 6 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Jadi yang satu yang sulung nih, kalau misalkan dia misbehave, cukup diliatin dia udah ngerti nih. Oh, gue salah. Oke. Nah, kalau yang 2 lagi, it doesn't work. Lebih ke istriku yang lebih ngerti, jadi kita berbagi peran aja. Kapan kalau misalkan mungkin lagi capek, aku lagi capek, jadi mungkin lagi agak emosi, biasanya istriku yang berperan jadi good cop-nya. Nah, kebalikannya kalau dia lagi capek, ngadepin tantrumnya, aku yang coba untuk lebih bersahabat jadi good cop-nya, gitu sih paling. Lo biasanya jadi yang good cop atau bad cop sering ya? I want to be the good cop, tapi kadang-kadang istriku pengen jadi good juga. Iya, saya jadi pasti ayahnya jadi Iya, bad cop makanya. ya, karena harus yang jadi Asli. harus yang keras gitu ya. Iya, iya. Nah, kita ke isu ketiga, soal kesehatan mental para papa. Nah, kan orang tua ini kalau memiliki kesehatan mental yang buruk begitu akan berdampak nih ke kesehatan mental anaknya. Banyak mulai dari kesehatan mental dan emosional dan perkembangan yang terhambat gitu. Kayak efek domino ini bisa berdampak juga nih nanti ke keluarga, seperti kemudian efeknya juga bisa berat, bisa perceraian dan terutama meninggalkan trauma gitu kepada anak-anak. Menurut kalian, mengapa papa, kalian sebagai papa dan suami juga butuh memikirkan kesehatan mental gitu untuk menjaga keluarga kalian juga tetap baik gitu istilahnya? Iya. Saya pribadi sangat percaya dengan kesehatan mental. Maka dari itu kita juga ada mental health counselor dan program di IDN, di media. Jadi kesehatan mental perlu buat semua sih, bukan hanya papa tapi mama juga memerlukan kesehatan mental sih. Menurut saya gini, satu hal yang bisa sangat membantu ya untuk anak adalah making sure that the relationship antara papa dan mama ini baik dulu. Baik, ya. Gitu. Kadang kalau ketika kita punya anak jadi di atas segala-galanya, kita melupakan hubungan antara suami istri. Nah, kalau itu, pendapat saya kalau itu kita bisa jaga dengan baik, karena anak itu akan melihat Feed off that energy ya. Benar, Yeah. kalau suami istri penuh dengan kasih sayang, penuh cinta kasih, anaknya akan merasakan itu. Tapi jika suami istrinya misalnya sering berantem, nanti anaknya juga akan melihat itu dan justru menjadi trauma itu sendiri. Jadi ya sangat diperlukan kesehatan mental dan juga perlu memprioritaskan bahwa in the end we are a husband first, then a father, we are a wife first, then a mother. Sih. Ya, betul, setuju banget. Kalau saya sih kemarin, jadi ngambil contoh, jadi istri saya itu kan abis lahiran tuh banyak stresnya gitu ya. Mungkin ini nggak cuma mikirin kesehatan mental buat ayah, tapi buat ibu juga. Jadi pas ulang tahun, betapa luar biasanya rasanya buat si ibunya dibilang, hadiah ulang tahun ini bukan benda nih, tapi I give you one night stay, just you do anything you want, nanti aku yang ngurusin anak gitu. Itu tuh it's lebih mahal dan lebih berharga daripada apapun, maybe bags or anything. Jadi kayak I think that's why kesehatan mental tuh very very important sih for the mother and for the father. Oke. Kalau ditanya kesehatan mental sih, alhamdulillah aku menjalani kehidupan yang cukup happy. Jadi mungkin agak susah untuk relate dengan topik satu ini, tapi ya setuju banget sih dengan yang Pak Winston bilang kalau memang kita sebagai orang tua ini ya berawal dari kita harus lebih mengutamakan dulu hubungan suami istri karena memang kita berperan sebagai bapak dan ibu. Apalagi aku anaknya 3, jadi memang harus bagi tugas dengan proporsional. Jadi ya memang betul sih. Mungkin cara untuk menjaganya adalah dengan mengutamakan
be a husband first, be a wife first, and then be parents. Yes. I agree with that. Oke, nah papa-papa yang di depan ini kan kalian berarti kan ini semuanya bekerja ya, bekerja di bidang yang berbeda-beda. Pasti ada kalanya burn out dong, Ya. ada kalanya burn out dan ada kalanya pusing banget. Nah, gimana cara kalian untuk mengatasi burn out itu agar tidak sampai istilahnya mengorbankan anak gitu atau mengorbankan istri itu gimana? Terus boleh ceritain nggak sih gimana caranya ketika kalian lagi burn out, kalian tuh harus istilahnya mungkin mengasuh anak, harus juga bisa mendengarkan istri yang lagi curhat gitu, nah, gimana? Kalau saya sih mungkin komunikasi yang baik ya, apalagi kalau when it comes to like anak gitu ya, yang paling penting kan ibu dan ayahnya. Jadi komunikasi itu paling penting. Kadang-kadang tuh in a relationship communication is the hardest. Having a decent communication untuk ngasih tahu apapun yang ada di isi hati kalian masing-masing. Jadi I think basisnya communication, and if kayak emang butuh waktu ya you tell. Kadang-kadang kita sebagai ayah suka nggak enak sama istrinya, kayak aduh dia udah ngurusin anak kita, aduh padahal kita capek, jadi kita memaksakan untuk ngejagain anak bareng-bareng. Padahal kalau if we can communicate bahwa I'm tired, I really need a day off, can I have that, gitu kan, pasti ada positive note di situ sih, for me. Ya. Kalau dari saya sih, saya percaya dengan tanggung jawab ya, bahwa memang kerja kadang capek dan sangat memakan banyak pikiran, tapi ketika pulang, ya saya berusaha untuk mengesampingkan itu, karena saya juga tahu dia juga mamanya juga capek seharian jagain anak gitu. Jadi saya pulang, ya udah apa tugas saya. Jadi tugas saya coba tetap selesaikan dengan baik sih. Jadi ya, jadi nggak sempat mikirin. Ya memang saya juga perlu me time ya. Saya juga sering ada me time juga. Cuman in the end di rumah tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai papa, di kerja tanggung jawab saya di IDN. Jadi ya saya berusaha memenuhin semua tanggung jawab dengan baik sih. Tapi saya setuju juga kalau ada apapun yang mengganjal ya kita harus komunikasikan dengan baik sih. Betul. Karena sekali lagi biasanya problem itu jadi karena ekspektasi dan komunikasi yang nggak baik ya. Gitu. Kalau aku sih, I kind of cheating. Jadi di sehari-hari itu karena kalau misalnya weekdays lagi capek banget, weekend lagi butuh istirahat, aku tuh sekarang lagi coba untuk nanamin hobiku yang suka nonton film, nonton series. Jadi anak-anak tuh ditanemin dari sekarang kebiasaan yang sama, dan mereka suka juga. Jadi kalau misalnya weekend lagi capek dan emang aku harus lagi, istriku juga lagi capek dan harus jagain, mereka ajakin aja sih nonton bareng, jadi aku juga nikmatin, mereka juga nikmatin, so ya pinter-pinter ngakalin ya. Seriusnya apa, Man? Macam-macam lah. Kalau gue pengen ikutan soalnya kan kali aja. Child safe ya. Child safe, aman papanya. Paw Patrol. Biasanya Paw Patrol tuh ya lagi marak banget tuh Paw Patrol. Oke, nah ini makin seru banget nih. Nah tadi kan sudah dibilang dari awal akan ada kejutan ya di tengah. Nah ini bisa dilihat di depan ada Jenga versi anak-anak. Oke. Nanti ini kita akan membahas isu keempat sambil papa-papa di depan ini main Jenga. Oke. Jadi harus menjawab, nggak boleh berhenti ngomong sambil main. Ya? Oke. Jadi kita lihat siapa nanti yang akan menjatuhkan Jenga itu duluan. Oke. Oke? This is my first time. Okay, This is my first time. Oh my god. Ini siapa duluan nih? Palisa. Oh, ada. Yang pertama lebih enak. Oke. Ini nih, isunya adalah soal cuti untuk papa bagi istri yang melahirkan ya. Jadi kan cuti sekarang ini kan hanya 2 hari ya untuk suami yang menemani istrinya melahirkan gitu. Nah, di RUU KIA atau Kesejahteraan Ibu dan Anak itu nanti cutinya mau diperpanjang nih selama 40 hari maksimal gitu. Terus di KIA juga kalau istrinya keguguran suami bisa menemani selama 7 hari gitu. Nah, menurut kalian sebagai papa dan suami, kenapa cuti ini tuh penting dan diperlukan gitu? Kenapa sosok suami itu juga perlu hadir ketika menemani istri melahirkan, kemudian kalau keguguran menemani istri juga gitu? Kenapa gitu? Boleh silakan Siap. Mister, dan sambil Yang dorong-dorong nggak usah ngomong gitu ya begini. Iya, benar-benar. Oke. Oke. Silakan. Kalau dari aku sih mungkin karena aku anaknya udah 3, jadi kayaknya udah tutup pabrik ya, jadi nggak akan ngalamin juga kalaupun ini di-approve kejadian. Tapi ikut seneng sih dengan kalau misalkan undang-undang ini berlaku, karena aku rasa juga apa ya, bukan cuma ibu yang ketika ibu udah ngelahirin kan dalam kondisi capek, jadi butuh pendamping, udah gitu butuh juga yang ngejagain anaknya. Dan ibu aja untuk anak bisa menyusui itu harus
punya waktu banyak gitu ya, waktu intim berdua. Aku yakin juga untuk seorang ayah juga butuh waktu yang sama untuk saling beradaptasi dan mendekatkan diri, bonding dengan si baby ini. Jadi setuju sih dengan ada ini cuti 40 hari gantian. Oh, setuju banget. Kalau saya kan emang freelance kerjanya musisi, jadi banyak waktu, tapi kebayang banget kalau misalnya Aku berarti yang ada bapak yang harus tackle kerja Nggak boleh jatuh punya aja. punya anak, istrinya juga baru lahiran. Kayak penting banget karena emang sama pentingnya sih emotional bond kita bisa ngejaga pun sama istri gitu sih. 2 hari jelas terlalu sedikit sih. Iya. Soalnya saya melihat sendiri sewaktu istri melahirkan betapa banyak betapa banyak resiko banget nih kalau bilang ini, ya udahlah ya. Betapa banyak waktu, dukungan secara moral yang diperlukan sih. Jadi definitely harus lebih dari 2 hari sih. Kalau durasinya berapa kita kurang tahu. Tapi kembali lagi kalau kita ngomong masalah RU dan lain-lain, susahnya adalah tergantung dari industri. Karena nggak semua industri kreatif mungkin masih lebih mudah untuk menerapkannya. Tapi nggak semua industri bisa menerapkan cuti sebanyak 40 hari ya. Apalagi jika di Indonesia yang pasti paling besar adalah pekerjaan yang pendapatannya itu tidak bulanan, tapi harian. Nah, nggak narik sehari, nggak kerja sehari atau seminggu, kan nggak ada pemasukan rumahnya. Jadi itu sih, tapi secara garis besar definitely need more than 2 days sih, karena memang diperlukan sih. Tim Mama pasti sedikit kecewa ya, pengennya cutinya di-improve ya. Oh, bener kan jawabanku ya? Betul. Kan harus diplomatis ini. Betul. Nah, berarti kan kalian memandang penting nih si cuti Aku ya? diperlukan. Kalau misalnya apa sih memang yang menurut pandangan kalian kenapa si sosok suami itu harus ada di saat-saat terpenting istri itu kan saat yang penting ya, melahirkan itu saat yang terpenting untuk istri itu mungkin baru menyambut keluarga baru gitu. Kenapa gitu sosok suami itu kayak sebaiknya selalu ada dan harus hadir gitu di sana? Boleh Kak? Mikir dulu di sini. Sembari main sudah waktu. Oh iya, giliran Adrian. Oke. Seru juga. Aku dulu deh, kalau aku mungkin mungkin karena apalagi terutama kalau misalkan anak pertama pasangan ini kan, istri ini yang sebenarnya walaupun sebelumnya pasti udah browsing dulu ya ketika melahirkan apa aja yang harus dilakukan step by step-nya, tapi mereka pasti butuh adaptasi. Mereka belum pernah ngerasain langsung, jadi sama-sama clueless nih antara suami istri. Jadi ketika mereka terutama istri ini setelah melahirkan dalam kondisi yang capek, masih ngerasain sakit, butuh banget didampingin oleh seorang suami yang memang bisa mengisi kekosongan yang ketika istri lagi clueless, apa yang harus dilakukan, bisa berbagi peran mungkin di situ. Makanya penting suami untuk mendapatkan cuti yang lebih lama untuk mendampingi istri. Gitu sih. Penting banget sih bapak nemenin istri. Penting banget. Kayak misalkan contohnya lagi bersalin gitu, itu penting. Kayak just being there, ngusap-ngusap itu tuh udah berharga banget buat istrinya gitu sih. Iya, penting. Penting. Udah habis nih. Apa yang mau diambil nih? Aduh, berarti. Sambil jawab dan Ini ya penting karena dukungan yang baik bukan hanya selain materi juga diperlukan dukungan waktu. Wih, mantap. Kita pikir lebih susah deh. Iya. Wah, kita lumayan loh ini buat orang yang pertama kali main. Asli. Wow. Udah hampir double nih tingginya. Aduh, gimana nih ya? Oh, belum ada yang kalah soalnya ya. Oke. Apa pertanyaan? Oh iya. Saya? Habis. Iya, ya penting. Oke, kita lanjut ke isu kelima sambil main. Iya. Ini isu terakhir ya. Peran papa bagi perkembangan anak. Nah, papa seperti halnya mama adalah pilar dalam perkembangan kesejahteraan emosional anak gitu. Menurut kalian bagaimana sosok dan pengaruhnya peran papa dalam kehidupan kalian sekarang ketika kalian dididik oleh papa kalian gitu, dan
seberapa penting sih papa dekat dengan anak-anaknya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari gitu. Boleh sambil main lagi. Iya. Kalau buat saya peran orang tua terutama papa sangat besar sih. Satu hal yang paling besar adalah dia selalu berusaha menjadi guru. Bukan hanya guru tentang pengetahuan tapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Jadi sampai sekarang pun jika ada keputusan apapun yang mau saya ambil yang lumayan penting, saya pasti akan libatkan papa saya sih, akan tanya pendapat, mendapatkan perspektif dari sisi yang berbeda. Dan itu yang saya harapkan juga ada buat anak saya semua nanti, adalah bagaimana saya bisa terus ada buat anak saya sebagai guru, sebagai pembimbing, biar mereka dalam langkahnya menjalani kehidupan lebih banyak benarnya daripada salahnya lah, seperti itu sih. Ngomong-ngomong kenapa berhenti silakan. Oh iya. Oh iya, Pak Vincent, silakan. Kalau buat saya lagi-lagi peran ayah sangat penting gitu, kayak dari saya sendiri. Again, saya pingin banget isi anak saya dengan penuh cinta. Jadi peran ayah itu memang untuk ngebantu ibunya untuk filled with love aja sih. Because I feel like kalau misalnya anak itu filled with love, I think they're gonna grow up very well gitu sih. So, yeah. Kak Jensen sendiri gimana sih peran papa dalam kehidupan kakak dulu sampai akhirnya sekarang jadi papa gitu? Ayah saya berarti itu ya? Iya. Banyak banget ngajarin disiplin, dulu tuh ayah saya suka ngajarin kalau teman-teman lain baca 2 buku, berarti kamu harus baca 3 buku, harus kayak it's always that competitive vibe. Jadi kayak if you do something you gotta be the best at it gitu. Dan mungkin itu pun juga bisa jadi salah satu yang nanti akan saya ajarin ke anak saya gitu, bahwa anything you choose in life, be the best at it. Ini tinggal satu doang yang bisa diambil. Tinggal ini doang. Makanya. Iya. Makasih Pak Iya. Winston. Nggak ada lagi nih yang bisa diambil. Oke, Ya. kalau aku sih mungkin penting banget ya untuk seorang ayah ini karena terkait dengan isu sekarang, gimana cara kita berteman gitu kan, kayak contohnya sekarang lagi banyak isu kekerasan terhadap perempuan, dan ini peran seorang ayah itu penting baik untuk yang punya anak laki-laki maupun anak perempuan. Kayak anak laki-laki, aku lagi ngajarin banget nih anakku yang kedua sama yang terakhir, cowok dan cewek, ini berantemnya tuh bener-bener bukan udah jambak-jambakan lagi, pukul-pukulan gitu kan. Dan aku selalu bilang pokoknya boys don't hit girls gitu kan. Kemudian untuk anak perempuanku juga katanya yang dari aku baca-baca adalah kita penting untuk selalu menyampaikan ke anak perempuan kita kalau kita sayang, supaya mereka nggak harus kasih sayang nanti, supaya pada saat besar nggak jatuh ke tangan lelaki yang bisa memanfaatkan gitu. Wah. Gitu. Luar biasa. Aduh. Oke. Kalau Kak Andika, peran Ya. papa sendiri nih dulu ketika mendidik Andika tuh gimana sih sampai sekarang bisa jadi sosok papa dan menyadari gitu, oh seperti ini ya, kayak gitu. Oke, kalau papaku sih termasuk yang tadi ini boleh nggak? Tinggal itu doang yang bisa. Iya kan? Ya. Udah habis nih. Oh, Kalau no. kalau papaku sih, oh my god. Taruh tengah aja. Oh, tengah sih. Nah, kalau udah game over gini gimana? Oh, udah nggak ada yang bisa diambil nih masalahnya. Itu derita Pak Winston berarti. Berarti yang nyatuin. Ini. Kayaknya ya. I think so. Oh, ambruk. Ininya nggak ada pegangan nih atasnya. Biasanya selalu sisa yang tengah pokoknya. Nah, ini tinggal tengah semua udah habis nih. Ini bisanya ngambil yang ini, tapi harapannya jatuhnya selek. Kotak. Ya. Ini kalau kalah ada hubungannya. Wah, udah. Oke. Oke, kalau aku sih mungkin kalau papaku sendiri termasuk yang ada sedikit elemen dari tiger parenting yang tadi sempat dibahas. Memang orangnya tuh lumayan keras ya, ngajarin disiplin banget dan hardworking banget. Jadi mungkin dari situlah aku belajar menjadi seorang pemimpin keluarga tuh, jadi seorang ayah itu ya dari seorang papaku. Apa yang peran dari seorang ayah tuh belajar dari papaku, walaupun memang seperti yang tadi dibilang mungkin kalau diterapkan full 100% di masa sekarang agak kurang tepat, tapi banyak banget hal yang bisa dipelajarin dari sikap tegas seorang ayah sih, kayak gitu sih. Makanya aku lagi coba untuk menerapkan ketegasan itu ke anak-anakku, tapi dengan level yang mungkin lebih diturunin, yang lebih sesuai dengan anak-anak sekarang. Ini siapa? Iya. Aku. Oke. Ini pasti ambruk sih, tapi ya udah Iya. tadi kan lagi itu. Oke. Menutup Aduh. Nggak tega ngambrukin. isu kita pada siang hari ini, pada malam. Iya. Oh.
Mantap. Oke, itu dia 5 isu yang sudah dibahas untuk para papa yang ada di depan. Boleh tepuk tangannya. Iya. Terima kasih juga buat semuanya. Kalau buat bagi saya dan bagi kita juga adalah menjadi ayah itu adalah menjadi papa adalah sebuah pilihan. Jadi harapannya kita bisa menjadi papa yang baik, yang selalu hadir dalam kehidupan anak kita dan keluarga-keluarga kita. Gitu. Dan di akhir sesi ini akan ditutup oleh teman kita, Hosyael Waluyo Erlan, seorang mental health counselor di Adian Media yang akan menyampaikan pesan untuk para papa di rumah. Kami ucapkan terima kasih untuk mama dan papa yang sudah menonton. Kami bertiga berterima kasih dan berundur diri. Silakan, Mas Hosya. Oke, halo mama papa di rumah. Saya Hosyael Waluyo Erlan dan selaku mental health counselor di Adian Media, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagaimana tadi sudah dibahas oleh ketiga papa ya terkait peran papa itu seperti apa gitu, dan kemudian apa saja yang menjadi tantangannya menyeimbangkan peran sebagai papa, sebagai suami, dan juga peran-peran yang lain ya di kehidupan pribadi. Semuanya tadi menyampaikan hal yang senada, di mana challenge atau tantangan jadi seorang papa tuh betul-betul real, betul-betul nyata. Berapapun jumlah anaknya, berapapun tingkat usianya, semuanya punya tantangannya masing-masing. Dan tentunya sebagai seorang papa, meskipun perannya terikat untuk membesarkan anak, mendampingi anak, tetapi juga para papa ini juga punya sisi individual mereka. Para papa ini juga berjuang dengan kesehatan mental mereka masing-masing ya. Dan pendekatannya sangat unik-unik. Ada yang pakai pendekatan secara kata hati, jadi lebih ke intuitif ya, papa mama di rumah. Dan kemudian ada yang menggunakan pendekatan yang serupa dengan apa yang diterapkan oleh orang tuanya. Jadi pendekatan yang sifatnya lebih disiplin berdasarkan respect gitu ya. Dan ada juga pendekatan yang mengombinasikan keduanya. Jadi mengambil sisi terbaik dari model pendidikan yang di-apply oleh orang tuanya dulu, di-combine dengan kesepakatan yang sudah dibangun sama istrinya, kemudian insight-insight atau temuan-temuan yang ditemui di dalam perjalanannya sebagai seorang papa. Ini interesting banget papa mama di rumah, karena menjadi seorang papa itu nggak ada yang mempersiapkan gitu ya, dan nggak ada latihannya dulu, tetapi eventually kita akan menjadi lebih baik seiring menjalani perannya ya, dengan memperhatikan banyak hal dan terus belajar tentunya dan bertumbuh baik sebagai seorang papa maupun sebagai seorang pribadi. Nah, kemudian ketika ngomongin jadi sebetulnya apa pentingnya sosok papa bagi kehidupan dan masa depan anak kita. Kalau bicara tentang pentingnya peran, saya pikir ini nggak ada habisnya ya gitu. Pasti perannya super esensial, super penting, super bermakna gitu ya bagi anak itu sendiri. Dan ketika bicara pentingnya apa, yang salah satu yang pertama dan utama itu adalah kepentingan perkembangan psikologis. Ingat ya papa mama di rumah gitu. Bicara aspek manusia itu kita nggak lepas dari 3 hal. Yang pertama aspek kognitif, kedua aspek afektif ya, dan yang ketiga aspek perilaku, psikomotorik. Ngomongin kognitif itu bicara tentang perkembangan intelijensi, perkembangan intelektual. Ya, bagaimana anak itu bertumbuh, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia belajar menyerap informasi, ya itu di bagian kognitif. Di bagian afektif belajar tentang perasaannya, bagaimana menyelami dan mengenali perasaannya. Ingat ya, papa mama di rumah, bahkan sampai kita dewasa aja kadang-kadang kita masih sulit ngenalin perasaan kita sendiri. Jadi di aspek tumbuh kembang anak, bicara ranah afektif, ranah emosi, ini super penting. Dan yang ketiga bicara aspek perilaku, bagaimana menampilkan perilaku tertentu, bagaimana anak itu bergerak ya. Ingat ketika bayi itu lahir tidak banyak yang bisa dilakukan ya, tapi lewat proses interaksinya sama dunia, proses interaksinya sama papa mamanya gitu, pasti banyak yang dipelajari sampai seorang bayi ini bisa jadi individu yang kompeten, bisa jadi individu yang bisa menampilkan perilaku-perilaku tertentu ya. Jadi di 3 aspek ini peran papa tentunya sangat penting ya. Dan jangan salah, jangan terbatas untuk berpikir bahwa peran papa itu harus sesuatu yang maskulin ya.
peran papa tuh harus sesuatu yang ditampilkan dengan nuansa kelaki-lakian yang kuat gitu. Tidak ada tekanan seperti itu sebetulnya ya, karena ekspresi dari cinta kasih, ekspresi kasih sayang, kemudian ekspresi dari kedekatan yang genuine ya, kedekatan yang otentik itu sangat bisa diekspresikan dengan cara apapun sesuai individunya. Ya, jadi jangan terlalu khawatir ya papa mama di rumah ya kalau umpamanya pembagian perannya jadinya bagian yang sensitif-sensitif agak feminin ke mamahnya, bagian-bagian yang gagah-gagahan dan maskulin ke papanya gitu. Ini adalah peran yang bisa didistribusikan secara merata dan dimaknai secara berimbang oleh anak juga. Ya, jadi apa yang papa mama, terutama papa ya, investasikan sekarang dalam proses tumbuh kembang putra-putrinya itu akan terbawa ya dan akan menjadi fondasi perkembangan mereka di masa yang akan datang ya. Ingat datanya cukup real ya ketika kita bicara Indonesia sebagai nomor 3 fatherless country. Dan tentunya bukan karena bapaknya tiba-tiba menghilang ya, tapi bapaknya mungkin ada secara fisik tapi tidak hadir secara psikologis. Dan ini menghasilkan begitu banyak permasalahan yang akhirnya lebih dari sekedar problem anak tidak bahagia. Ya, tapi bagaimana mereka berprestasi di sekolah, bagaimana mereka membangun kontak yang bermakna dengan orang lain, bagaimana mereka mengelola tantangan hidup, itu semua sangat tergantung dari kerjasama yang kompak antara papa dan mamanya, dan terutama banyak juga loh porsi peran dari papanya gitu ya. Jadi sepertinya kita bisa bersepakat ya papa mama bahwa peran papa itu pasti senantiasa penting. Dan kemudian apa sih dampaknya ya kalau kita ngomongin terus gimana kalau anak ini nggak dekat sama papanya? Mungkin salah satu yang paling terasa, yang paling mengemuka ketika mungkin bapaknya ada tapi hubungannya tidak dekat, bapaknya ada tapi tidak hadir secara emosional gitu ya. Ada rasa kesepian ya, ada rasa kehilangan yang sangat sulit digantikan dengan sosok lain gitu. Mau berapapun mainan yang Anda beliin gitu ya, mau berapapun kesempatan yang Anda berikan yang untuk les, untuk ngapa-ngapain gitu ya, itu tetap nggak bisa gantiin kedekatan yang genuine gitu dari papanya. Dan kenapa itu nggak bisa tergantikan? Karena ada sesuatu yang khas, ada sesuatu yang unik dari relasi antara anak dengan ayahnya. Apakah itu anak perempuan atau anak laki-laki gitu ya. Bagaimana papanya membawa pengalaman hidupnya untuk kemudian dibangun, digunakan untuk membangun pengalaman baru bersama anaknya, itu adalah sesuatu yang sangat khas, sangat berbeda dari orang ke orang. Ya, bahkan menjadi papa untuk anak pertama dan menjadi papa untuk anak kedua itu bisa jadi pengalaman pribadi yang berbeda. Tentunya ketika tidak ada kedekatan antara papa dengan anaknya, ada banyak hal yang hilang. Ya, contoh yang paling utama adalah gagasan tentang bagaimana seharusnya saya menjadi laki-laki, contohnya. Ya, kemudian kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, bagaimana seharusnya pria dewasa itu menampilkan dirinya dan memperlakukan saya. Ini adalah hal-hal yang mungkin mulai belajarnya tuh dari rumah. Ya, jadi ketika papanya tidak betul-betul hadir untuk memastikan anaknya terdukung mempelajari ini, tentunya pilihan lainnya anaknya harus belajar di tempat lain, harus belajar setengah dari ibunya, harus belajar sedikit-sedikit dari kakaknya atau dari caregiver lain yang belum tentu bisa menyayanginya dengan utuh. Ya, jadi seberapapun esensial pembelajarannya kalau tidak dideliver dengan perasaan sayang yang otentik, dengan cinta kasih yang cukup, maka mungkin impact-nya tidak terlalu besar. Ya, ingat ya para papa di rumah gitu, kemungkinan besar anak-anak kita akan mengikuti contoh yang diberikan dan bukan mengikuti advice yang kita berikan. Ya, jadi it's very simple to give advices, untuk ngasih wejangan, untuk ngasih narasi gitu. Tetapi yang paling akan melekat dan paling akan mudah digugu dan ditiru itu adalah apa yang Anda tampilkan sebagai role model. Ya, bukan sekedar diimitasi saja oleh anak, tapi diproses oleh anak, dimaknai oleh anak dan dijadikan sebagai pilihan perilakunya dia, gitu. Dan terakhir sebagai penutup untuk mama papa di rumah ya, dalam usaha kita untuk merayakan bersama nih Hari Ayah, apa sih harapan untuk para papa di seluruh Indonesia? Yang pertama dan utama, kalau dari saya tentunya ya, bicara kesehatan mental, bicara aspek psikologis, tentunya penting bagi para papa untuk tetap memperhatikan perkembangan diri papa sendiri. Ya, jangan menghentikan perkembangan dan pembelajaran diri Anda hanya karena Anda punya peran baru sebagai ayah.
Anda punya tanggung jawab ke diri sendiri untuk belajar, untuk menumbuhkan diri Anda dan menemukan terus kebahagiaan Anda. Ya, ini penting supaya peran jadi ayah tuh nggak terasa membebani buat Anda gitu. Ya, adalah tanggung jawab pribadi Anda untuk menemukan ini. Jangan nyalahin keadaan, jangan nyalahin beban hidup ya. Gimana udah jadi bapak, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bisa, cari jalan untuk itu. Usahakan itu gitu ya. Jadi seiring Anda bertumbuh dan seiring Anda bisa menemukan kebahagiaan sendiri, niscaya Anda juga bisa jadi ayah yang menginspirasi kebahagiaan pada putra-putri Anda. Ya. Kemudian yang kedua, tolong para papa perhatikan kembali ya. Saya sering menemukan, melihat sendiri bahkan gitu. Bahwa kalau istilahnya setiap bapak pasti sayang sama anaknya, betul. Tetapi tolong perhatikan juga bagaimana Anda berperilaku di sekitar anak Anda. Mau saya kasih contoh yang simpel nggak? Anda bilangnya sayang sama anak Anda, saya kerja buat anak gitu ya. Waktu saya dedikasikan buat anak. Tapi kalau Anda ngerokok deket anak juga, tidakkah anak Anda harus mengalami sesuatu yang dia nggak mau ya gitu? Ya, mungkin Anda harus berhenti kali, jangan-jangan kalau Anda udah punya anak. For the sake of responsibility. Mungkin loh, saya nggak nyuruh ya. Tapi jangan-jangan itu perlu. Ya itu salah satu contoh aja. Ketika Anda ingin mengekspresikan sesuatu, ketika Anda ingin memaki atau ingin kesel karena sesuatu gitu, tolong perhatikan apakah anak Anda ada di sekitar Anda. Karena dia punya kemungkinan yang sangat besar untuk mengikuti perilaku Anda dan it's very difficult to undo it. Ya, jadi dengan sedikit awareness, dengan sedikit kepekaan, para papa bisa berkontribusi jauh lebih banyak untuk kesehatan anak-anaknya secara fisik maupun secara mental. Ya, jadi sambil kita mikirin yang berat-berat nih ya, menyediakan nafkah, menyeimbangkan hari, yuk kita pikirin juga yang sederhana. Jaga kesehatan para papa contohnya, memastikan apa yang kalian konsumsi juga baik adanya gitu. Sehingga kalau mau punya keturunan lagi, pasti dipastikan kondisi Anda sehat. Ya, itu salah satunya, itu sangat doable, itu sangat bisa di-apply dan semoga para papa tetap bisa menemukan semangatnya untuk jadi papa yang terbaik bagi keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih. Bye, Papa Mama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.